وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Puji syukur kita panjatkan atas nikmat yang begitu banyak telah dilimpahkan kepada kita semua, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa sampai di hari nan suci 1 Syawal 1444 Hijriah. Salawat teriring salam kepada manusia yang agung, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Nabi yang begitu cinta kepada umatnya sampai menjelang ajalnya yang disebutnya ummati, ummati, ummati. Dan saat dibangkitkan nanti di yaumil akhir, Nabi kita saat terbangun, lisannya kembali berucap, di mana umatku, di mana umatku, di mana umatku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi malam gema takbir, tahmid, tahlil berkumandang di jagat raya mengagungkan keagamaanmu ya Rabb. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau. Tempat kami memuji, dan itu pertanda bulan Ramadan telah usai dan berganti dengan bulan Syawal. Ada rasa sedih karena begitu singkatnya 1 bulan kita lalui tanpa terasa. Sedih karena belum optimal dalam beribadah. Sedih belum optimal dalam membaca Al-Quran. Sedih karena belum banyak berinfak. Dan yang paling kita sedihkan, kita tidak tahu apakah Allah masih memberi kita kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan yang akan datang. Apakah Allah masih memberikan kita umur yang panjang untuk bertemu pada Ramadan di tahun yang akan datang. Namun di balik kesedihan itu ada rasa gembira. Gembira kita bahwa kita bisa menyelesaikan amaliyah Ramadan selama 30 hari. Melalui khutbah yang singkat ini, khatib ingin membacakan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah menyeru kita untuk segera menuju ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah sayang kepada kita. Allah sangat perhatian kepada seluruh hamba-Nya dan mengingatkan kepada hamba-hamba yang lalai untuk kembali ke jalan Allah. Maka
lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu pada saat Allah sudah mengampuni kita, sudah taat kita kepada Allah, apa yang kita dapatkan? Allah menjanjikan untuk kita semua, wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah janjikan kepada kita surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Sama halnya dengan perintah puasa. Allah perintahkan kita puasa di bulan suci Ramadan, ingin agar kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu apa bukti? Apa bukti kita sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Suatu ketika sahabat Ali karramallahu wajhahu ditanya, "Wahai Ali, apa tanda ibadah yang saya kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala?" Perhatikan jamaah. Apa tanda ibadah yang saya kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa jawab Ali? Ali menjawab, "Lihatlah perubahan apa yang ada pada dirimu setelah engkau melakukan ibadah tersebut." Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harus ada asar, harus ada asar, harus ada bekas. Maka kita harus perlihatkan bekas ibadah Ramadan kita, puasa 1 bulan yang kita laksanakan, sehingga ada perubahan, ada bekas yang tertinggal dari ibadah tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk membuktikan ketakwaan kita, Allah membimbing kita di lanjutan ayat selanjutnya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang dan sempit. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, harta salah satu perhiasan dunia yang selalu kita cari, yang selalu kita kejar. Anak kita sekolahkan tinggi-tinggi sampai mendapatkan gelar agar menjadi orang yang sukses. Kalau sudah sukses pastinya banyak uang. Semua orang banting tulang, peras keringat, berjemur di bawah terik matahari yang panas, kepala menjadi kaki. Apa yang mereka cari? Pastinya uang. Pergi matahari belum terbit dan pulang petang sampai anak jarang bertemu dengan orang tuanya. Apa yang mereka cari? Mereka mencari uang. Namun jamaah, setelah kita dapatkan itu semua, uang sudah kita kumpulkan, Allah meminta kita untuk berbagi kepada saudara-saudara kita. Terasa berat, sangat berat, dan memang sangat berat. Apalagi jika harta tersebut sudah masuk ke dalam hati kita. Tapi tidak berat bagi hamba Allah yang yakin dengan janji Allah. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebuah benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Agung. Suatu ketika seorang abid ahli ibadah yang hidup di zaman Bani Israel, dia beribadah selama 70 tahun tanpa henti di tempat ibadahnya. Suatu ketika turun hujan, dilihat pemandangan sekitar sangat indah, dia putuskan turun dari tempat ibadahnya. Di perjalanan